sumbu X dan sumbu Y ada ketentuannya. Yaitu kalau misalkan kita menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Dan sebaliknya. Jika kita menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian, setelah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka langkah ketiganya adalah kita menggambar grafiknya pada koordinat kartesius. Sama ya, seperti di pertidaksamaan satu variabel kemarin. Kemudian, setelah digambar grafiknya, langkah berikut adalah kita uji daerah himpunan penyelesaian. Itu menggunakan titik yang tidak dilalui oleh garis. Misalkan 0,0. Kemudian setelah uji titik, baru langkah terakhir adalah kita menentukan daerah arsirannya. Nah, untuk menentukan daerah arsiran ada 2. Jika pernyataannya benar, maka daerah arsirannya itu memuat daerah 0,0. 0,0 berarti ada yang di tengah-tengah kan? Kemudian, kalau jika pernyataannya salah, maka daerah arsirannya menjauhi daerah 0,0. Oke, jadi ada 5 langkah untuk kita menggambar grafik daerah pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, ini Ibu yakin kalau misalkan cuman langkah-langkahnya kayak gini aja, pasti bakal bingung. Yuk, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Oke, perhatikan. Untuk contoh 1, suruhannya adalah gambarlah daerah penyelesaian X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10. Oke, pertama perhatikan soalnya baik-baik. Berarti dia satu variabel atau 2 variabel? Ya, betul. Dia adalah 2 variabel. Kenapa? Karena ada X dan ada Y. Kemudian, dia merupakan pertidaksamaan atau persamaan. Patokannya adalah di tanda penghubungnya ya. Oh, ternyata dia pakai tanda lebih kecil sama dengan. Berarti ini adalah pertidaksamaan. Berarti kita disuruh menggambar daerah himpunan penyelesaian dari X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10. Berarti 2 variabel ya. Oke. Kita mulai langkah pertama. Langkah pertamanya tadi adalah, oke, kita contek di sini, pertidaksamaannya diubah dulu menjadi persamaan. Oke, berarti langkah pertama, perhatikan. Jadi tadi yang soalnya itu kan ini nih, dia kan pakai tanda lebih kecil sama dengan. Berarti langkah pertama kita rubah dulu. Perhatikan yang di sini udah dirubah ya. Apanya yang berubah? Tandanya ya. Jadi kita rubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Bisa ya? Gampang ya? Tinggal rubah tanda aja. Oke. Langkah pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Menentukan titik potong. Yaitu kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita menentukan dulu titik potong sumbu X. Di sini ya. Tadi ada syaratnya ya. Kalau misalkan kita menentukan sumbu X, maka syaratnya apa? Ya, Y-nya adalah 0. Kemudian kita tinggal substitusi. Nama lain dari substitusi adalah menggantikan. Berarti kita gantikan Y-nya dengan apa? Ya, Y-nya dengan 0. Kita masukkan ke persamaan tadi. Ini ya, X plus 2Y sama dengan 10. Oke, yang kita ganti adalah Y-nya. Y-nya adalah 0. Berarti X plus 2Y sama dengan 10. Jadinya X plus 2. Y-nya kan kita ganti ya dengan 0. Berarti 2 kali dalam kurung 0. Sama dengan 10. 10 yang ini dari sini ya. Oke. Kemudian di sini berarti X-nya tetap 2 kali 0 berapa? Ya,
0 ya. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka X-nya sama dengan 10. Udah ketemu ya? Jadi Y-nya 0, X-nya adalah 10. Jelas ya? Kemudian untuk titik potong, dia selalu dalam bentuk X, Y. Ibu ulangi, untuk titik potong, dia selalu dalam bentuk X, Y. Berarti titik potong sumbu titik potong sumbu X yang kita cari tadi, titik potong sumbu X-nya adalah berapa? 0,10 atau 10,0? Oke, jawabannya 10,0 ya, bukan 0,10. Kenapa? Karena selalu dalam bentuk X, Y. Jelas ya? Oke, untuk titik potong sumbu X kita udah ketemu. Sekarang kita lanjut ke kita mencari titik potong sumbu Y. Oke, berarti syaratnya apa? Kalau mencari titik potong sumbu Y? Ya, X-nya adalah 0. Ini ya. Lakukan cara yang sama seperti pada mencari titik potong sumbu X. Kita substitusi ya. Kita substitusi kemana? Ke persamaan ini. Berarti di sini yang diganti dengan 0 adalah apa? X-nya ya. Ya, X-nya yang diganti. Berarti 0, 0 ini karena X-nya 0. Dari sini ya. Oke. 0 tambah 2Y sama dengan 10. Jelas? 0-nya anggap aja nggak ada. Berarti tinggal 2Y sama dengan 10. Sedangkan yang kita cari adalah Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan gimana? Oke, kalau ada bentuk seperti ini, 2Y sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan yang kanan dibagi kiri. 10 dibagi 2, maka Y-nya adalah 5. Bisa ya? Maka titik potong sumbu Y-nya adalah berapa? 5,0 atau 0,5. Balik lagi ke patokannya, bahwa selalu dalam bentuk X, Y. Jadi titik potongnya adalah ya 0,5 ya, bukan 5,0. Jelas? Jelas ya? Oke. Berarti di sini nanti yang menjadi patokan untuk kita menggambar grafik adalah ini. Titik potong sumbu X-nya yang 10,0 dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,5. Ini yang menjadi patokan ya. Oke, sekarang lanjut. Kita gambar grafiknya. Grafiknya udah ada ini ya. Ini di sebelah sini ada grafik, oke. Yang pertama, yang mendatar itu sumbu X, yang menurun itu sumbu Y. Jelas ya? Nah, cara menentukan titiknya gimana? Ya, kalau pada sumbu X, berarti kita kembali perhatikan yang titik potong sumbu X. Oke? Titik potong sumbu X-nya ternyata 10,0. Berarti pada sumbu X itu titiknya berada di angka 10 dan 0. Di sini ya, 10,0. Jelas ya? Itu untuk titik potong sumbu X. Oke? Kemudian yang berikut berarti kita di sumbu Y. Sumbu Y yang menurun ya. Lihat lagi titik potongnya. Titik potongnya adalah 0,5. Berarti 0-nya di sini. Kemudian pada sumbu Y berarti dia berada di angka 5. Bisa ya? Jadi cara gambar grafiknya seperti itu. Terus setelah itu menentukan titik, kita hubungkan garisnya. Garisnya itu kita hubungkan untuk mempertemukan kedua titik potong tadi, yaitu di angka 10 dan di angka 5. Oke, tinggal digaris saja. Tapi kalau untuk garisnya kita perhatikan tandanya lagi. Oh, ternyata tandanya lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya ya. Nih, lebih kecil sama dengan. Maaf. Oke, lebih kecil sama dengan. Berarti garisnya nyambung atau putus-putus? Ya, nyambung ya.
Kalau tandanya lebih kecil aja, baru putus-putus. Oke, karena ini tandanya ada lebih kecil tapi ada sama dengannya, maka garisnya nyambung. Oke, ya bengkok. Oke, kita tinggal tarik garis aja. Nah, dari sini ke sini, set. Ibaratnya, yang penting kita menghubungkan kedua titik tadi. Jelas ya? Jelas dong. Oke. Kemudian, kita kan disuruh menentukan daerah pertidaksamaannya, daerah penyelesaian. Yang mana daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Tapi untuk patokan arsirnya, tadi ada langkah ke-4 ya, uji titik. Oke. Kita menentukan daerah yang diarsir dengan uji titik. Nah, kita misalkan titiknya itu 0,0. Sebenarnya boleh pakai titik lain yang tidak dilalui oleh garis. Di sini yang dilalui oleh garis kan titik 10 sama 5. Berarti kita bisa pakai titik selain 10 dan 5. Misalkan 1,2, 2,3. Boleh. Tapi itu sama saja mempersulit diri. Kenapa? Nanti pengalinya juga ribet kalau misalkan nggak bisa perkalian. Jadi ibu pakainya yang 0,0 aja. Kenapa? Karena kalau 0 kan gampang, dikalikan 0 ya hasilnya 0. Oke. Mari kita uji titik ya. Kita uji titik. Perhatikan. Kita uji titik ini ya, 0,0 ke pertidaksamaan. Kalau udah diuji titik, kita balik ke soal pertama ya, pertidaksamaan. Dia tidak pakai persamaan lagi. Oke. Nah, berarti kita substitusi atau menggantikan. Kita gantikan X dengan Y ini dengan 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Oke, kita masukkan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Kita ganti di sini. Oke, X-nya 0 tambah 2Y. Berarti 2-nya tetap, Y-nya diganti dengan 0. Lebih kecil sama dengan 10. 0 tambah 2 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 0 berapa? 0. Benar ya? Berarti kita ketemu di terakhir yang ini, yang menjadi kesimpulan untuk daerah arsiran. Kan kita ketemunya ini nih. 0 lebih besar sama dengan 10. Kira-kira pernyataannya benar atau salah? Angka 0 itu lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10? Ya, 0 kan lebih kecil dari 10. Berarti pernyataannya ini adalah benar. Oke ya. Kalau benar, berarti daerah arsirannya kemana tadi? Lupa. Oke, kita lihat contekan. Sebentar. Biar ingat ya. Nih, kita kan udah di langkah kelima nih. Uji titik ya. Ada 2 di sini. Yang pertama, jika pernyataannya benar, maka daerah arsirannya memuat daerah 0,0. Jika pernyataannya salah, maka daerah arsirannya menjauhi 0,0. Oke, balik lagi ke soal kita tadi. Berarti dia daerah arsirannya. Oke, maaf, sebentar. Oke, daerah arsirannya berarti memuat titik 0,0. Kenapa? Karena pernyataannya benar. 0,0 di mana? Di sini ya. No, yang di tengah. Ini adalah daerah 0,0. Garisnya kan ini. Kalau kita arsir keluar, salah dong. Kenapa? Karena daerah arsirannya sesuai uji titik, dia harus memuat 0,0. Karena 0,0-nya di sini, maka daerah arsirannya ke dalam atau mendekati 0. Gitu ya. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ditulis HP. HP adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti, daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10, itu adalah di daerah yang diarsir itu. Jelas ya? Kalau seandainya ketika uji titik ternyata pernyataannya salah, berarti arsirnya keluar. Tapi kan ini pernyataannya benar.
patokan pernyataannya benar itu gimana, Bu? Ya ini, dari hasil akhir sini. 0 lebih kecil sama dengan 10. Ya benar, 0 kan lebih kecil dari 10. Kecuali 0 lebih besar dari 10. Baru pernyataannya salah. Kalau salah, kita arsirnya ke luar. Menjauhi 0,0. 0,0 kan di sini. Itu ya. Bisa? Bisa dong, gampang gini. Oke. Nggak perlu dicatat ya, kalian udah catat harusnya. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tulisan Ibu cantik ya. Oke, kita mulai contoh yang kedua. Oke. Gambarlah grafik daerah penyelesaian dari 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Oke. Berarti kita mulai dari langkah pertama. Ini soalnya. Berarti dia pertidaksamaan atau persamaan? Pertidaksamaan. Kenapa? Karena menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Jelas ya? Satu variabel atau dua variabel? Dua dong. Kan ada X dan ada Y. Oke. Mari kita JWB. Langkah yang pertama, apa tadi? Masih ingat nggak langkah pertama ya? Ya. Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Perhatikan, ini tanda ya pakai tanda lebih besar sama dengan, set, berubah jadi sama dengan ya. Oke, langkah pertama selesai. Kita masuk ke langkah kedua, mencari titik potong. Yang pertama kita cari titik potong sumbu X dulu. Kalau sumbu X berarti syaratnya apa? Betul, ianya sama dengan 0 ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, ke sini. Ke persamaannya. Tadi itu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kan Y-nya sama dengan 0. Berarti 2X-nya tetap, Y-nya yang diganti dengan 0. Berarti 3 kali 0 sama dengan 12. 2X-nya tetap, 3 kali 0 berapa? 0 ya. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka yang di sebelah kiri tinggal 2X doang ya. Yang ini hilang. Cakep. Berarti 2X sama dengan 12. X-nya adalah kanan bagi kiri. Berarti 12 bagi 2 berapa? 6. Betul ya? Berarti titik potong sumbu X-nya berapa? Y-nya 0, X-nya 6. Y-nya 0, X-nya 6. Titik potongnya lagi-lagi selalu dalam bentuk X, Y. Berarti berapa? 0,6 atau 6,0? Cakep, 6,0 ya. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari titik potong sumbu Y. Kuy. Untuk titik potong sumbu Y berarti ya sama. Tinggal substitusi aja. Kalau Y berarti X-nya 0. Di sebelah sini ya. Nih. Kalau mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Tinggal masukkan nih ke sini. Ke persamaannya. 2X tambah 3Y sama dengan 12. X-nya diganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Habis. Berarti sisa 3Y. 3Y sama dengan 12. Y sama dengan kanan bagi kiri. 12 bagi 3 adalah 4. Berarti titik potongnya adalah X, Y. Berarti ya 0,4. Udah? Gampang ya? Oke, sekarang kita tinggal gambar grafiknya. Berarti kita patokannya ini. Untuk menggambar grafik. Titik potong X-nya adalah 6,0, Y-nya adalah 0,4. Oke, kita gambar grafiknya.
Nih, ini grafiknya yang udah Ibu gambar yang bagus banget itu ya. Asik. Oke. Berarti yang mendatar adalah sumbu X, yang menurun adalah sumbu Y. Untuk sumbu X, titiknya adalah di angka berapa? Ya ini, kita lihat dari sini. 6,0. Berarti X-nya adalah 6, kemudian koma 0 di sini. Jelas ya? Jelas banget. Kemudian, untuk yang sumbu Y-nya gimana, Bu? Ya ini, 0,4. Berarti 0, di Y-nya adalah 4. Bisa ya? Kemudian kita garis. Kita hubungkan kedua titik itu. Tandanya lebih besar sama dengan. Berarti garisnya putus-putus atau nyambung? Nyambung dong. Kan putus itu sakit. Asik. Oke. Udah dihubungin garisnya. Kemudian sekarang kita uji titik untuk menentukan daerah arsiran. Mari kita uji. Kita masukkan titik 0,0 ya. Ini. Kita masukkan titik 0,0 pada pertidaksamaan. Pada soalnya, 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Nih kita ganti semua nih. X-nya, Y-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Berarti kita ketemunya ini. Ini yang jadi patokan. Yang ini ya. Oke. Hapus dulu, bentar. Ini patokannya. 0 lebih besar sama dengan 12. Kira-kira benar apa salah? Ya salah lah. 0 kan lebih kecil dari 12. Sedangkan di sini kita ketemunya setelah uji titik, kita ketemunya 0 lebih besar sama dengan 12. Berarti pernyataan ini salah. Kalau salah berarti daerah arsirannya gimana? Menjauhi titik 0,0. Titik 0,0-nya di mana? Ya di sini. Titik 0,0-nya di sini ya. Terus garisnya ini. Berarti daerah arsirannya menjauhi. 0,0 di sini menjauhi berarti daerah arsirannya keluar. Dia enggak ke dalam mendekati 0,0. Kenapa? Karena setelah uji titik ternyata pernyataannya salah. Maka daerah HP-nya adalah yang diarsir keluar. Ini dia daerah HP-nya. Gitu ya. Kan? Jadi dari contoh 1 dan 2 itu, satunya itu setelah uji titik pernyataannya benar, arsirannya ke dalam ya, mendekati 0,0. Kalau pernyataannya salah, arsirannya keluar, menjauhi titik 0,0. Itu ya. Mantap. Harus bisa nih, orang gampang gini. Oke, Ibu hapus dulu yang di sini. Set, dihapus. Biar nggak ada kenangan ya. Oke, kita lanjut ke berikut. Set. Hurufnya bagus nih. Oke. Ini contoh 3. Gampang ya. Ini kan penjelasannya sama. Bedanya dia adanya di sebelah kiri. Kan tadi kan di kanan semua, yang di sebelah sini semua nih. Kalau sekarang di sebelah kiri. Tapi kan caranya sama. Coba diperhatikan baik-baik. Gampang kok ini. Merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Terus mencari titik potong. Ibu nggak usah jelasin lagi ya. Kalau titik potong kan gampang tadi. Min 8,0 berarti nih. Perhatikan di sini. Dia di sumbu X. Tapi di sebelah kiri. Kenapa kiri? Karena X-nya min. Kalau X-nya positif, ambil yang kanan. Oke, berarti di titik min 8,0. Yuk, sumbu Y-nya 0,4. Berarti 0, set. Di sini, 4. Gampang ya? Kita hubungin garisnya. Lebih besar sama dengan. Berarti garisnya putus atau nyambung? Nyambung dong. Set. Nyambung ya. Udah, tinggal uji titik. Nih, titik ternyata hasilnya 0 lebih besar sama dengan 8. Benar apa salah? 0 itu lebih besar dari 8 atau lebih kecil? Kan kalau lebih besar berarti pernyataannya salah. Kalau pernyataannya salah, daerah arsirannya gimana?
menjauhi titik 0,0. 0,0-nya di mana? Kan di sini 0,0-nya. Set 0,0 kan di sini. Garisnya kan ini. Ya, arsidannya menjauhi karena pernyataannya salah. Jadi jangan diarsir ke dalam. Kalau ke dalam kecuali pernyataannya benar. Gampang ya? Jadi daerah arsidannya keluar set. Jadi kita arsir itu patnya di garisnya. Ada. Gampang ya? Gampang dong. Yuk, bisa yuk. Oke. Masih ada satu. Oke. Caranya sama banget. Bedanya kalau yang ini garisnya, grafiknya di sebelah kiri tapi bawah. Yang contoh 3 kan sebelah kiri tapi yang atas. Kalau ini sebelah kiri yang bawah. Mari kita uji titik satu persatu. Yuk. Langkah pertama, perhatikan dulu soalnya. Min 3X, min 2Y lebih kecil dari 6. Langkah pertama, yuk kita rubah. Jadi tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Sama dengan. Gampang ya? Ya elah itu doang gampang kan? Tinggal rubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, kita mencari titik potong. Kalau sumbu X, berarti syaratnya ya, Y-nya sama dengan 0. Tinggal ganti yang pertidaksamaan ini, Y-nya dengan 0. Min 3X tetap. Y-nya diganti dengan 0. 2 dikali 0, 0. Habis lu. Nah, berarti tinggal min 3X sama dengan 6. X sama dengan kanan bagi kiri. 6 bagi 3, 2. Plus bagi min. Maka X-nya adalah min 2. Titik potongnya X, Y ya. Berarti min 2,0. Bukan 0, min 2. Jelas ya? Oh, jelas dong. Sip. Ini yang nanti kita pakai untuk di grafik yang ini ya. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Oke? Kita lihat. Tinggal ganti aja. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. Min 3 kali 0, ya 0, nggak usah dihiraukan. Berarti tersisa min 2Y. Min 2Y sama dengan 6. 2Y? Y sama dengan berapa? Kanan bagi kiri. Kanannya 6, kirinya min 2. 6 bagi 2 adalah min 3. Plus bagi minus adalah minus. Berarti Y-nya adalah min 3. Maka titik potongnya adalah selalu dalam apa tadi? Oke, X, Y. Berarti titik potongnya adalah 0,3. Gampang ya? Oke, yang terakhir kita gambar grafiknya. Gambar grafik kita patokan dari ini. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Mari kita bikin grafiknya. Oke, grafiknya ya bengkok. Maaf, sebentar. Oke, dihapus dulu. Set, kita mulai lagi. Ini grafiknya, set, yang mendatar sumbu X, yang menurun sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian untuk sumbu X, titik potongnya adalah min 2,0. Berarti titiknya di sini, min 2. Kenapa yang di kiri, nggak di kanan aja, Bu? Lah kan min, negatif. Negatif berarti di sebelah kiri. Oke. Min 2,0. Nolnya kan di sini, di tengah. Oke. Kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya. 0, min 3. 0, min 3. Udah ya, udah ketemu titiknya. Sekarang kita bikin garisnya. Garis yang menghubungkan kedua titik itu. Tapi kita patokan di apa? Kalau bikin garis patokannya apa? Iya, tandanya. Di tanda ya. Ternyata tandanya itu lebih kecil doang. Nggak pakai lebih kecil sama dengan. Berarti garisnya gimana? Cakep. Ya, putus-putus ya, set. Putus-putus. Garisnya putus-putus.
Ya udah, garisnya udah, sekarang kita uji titik yang ini. Kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan. Min 3X, min 2Y, ini kan X sama Y-nya kan diganti dengan 0. Berarti dikali 0 hasilnya 0. Berarti 0 lebih kecil dari 6 jawabannya. Bisa ya? Nih, ini yang menjadi patokan kita arsir. Yang di bawah. Nah, yang 0 lebih kecil dari 6. Itu benar apa salah? Kalau angka 0 itu dia lebih kecil dari 0. Benar dong. Kalau pernyataannya benar berarti gimana daerah arsirannya tadi? Ya, memuat angka 0,0. Kita perhatikan garisnya di sini. 0,0-nya di mana? Di sini. Berarti daerah arsirannya kemana? Betul. Ke dalam ya. Memuat titik 0,0. Karena pernyataannya benar. Maka daerah arsirannya ke dalam yang kena 0,0. Karena 0,0-nya ada di tengah sini. Nah, di situ. Jelas ya? Jadi daerah HP-nya ya ini yang diarsir ini. Oke? Gampang ya? Gampang dong. Apa Ibu ngomongnya kecepatan? Enggak kan ya? Ini udah berusaha paling halus, paling lembut ya. Oke, ada contoh lagi enggak? Mari kita lihat. Oh, selesai. Jadi contohnya ada 4. Di mana 4 contoh tadi itu yang grafiknya di kanan atas, terus kiri atas, kiri bawah. Jadi di sini ada 2 contoh soal. Bukan contoh soal mah udah 4 tadi. Ini ada 2 latihan soal. Di GCR kemarin belum ada, jadi boleh dicatat, di screenshot boleh. Saya Ibu hapus. Boleh silakan di screenshot. Latihan soalnya ada 2 nomor. Masih 20 menit lagi. Oke nih Ibu ajarin cara cepat mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, kalau cara cepatnya gini, kita pakai yang ini ya. Misalkan ini cara cepat ya, nggak usah pakai yang ribet-ribet tadi. Ini pelototin doang ketemu. Gimana cara pelototinnya? Nah, mari kita lihat. Ini kan mencari sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Patokannya ini, Y-nya sama dengan 0. Berarti ini tinggal kamu coret aja. Coret. Set, berarti X-nya ya tinggal 12 bagi 2. Selesai, 6. Kelar deh. Kalau mencari sumbu Y, berarti kan X-nya 0. 0 kan kalau dikalikan 0 ya hasilnya tetap 0, X-nya 0. Ya udah, 0 ini kamu nggak usah abaikan, nggak usah masukin hitung kayak gini. Berarti tinggal ini. 12 bagi 3 berapa? 4. Selesai. X-nya 0, Y-nya 4. 0,4. Jadi nggak harus disubstitusi kayak gini. Kalau misalkan baru mulai, boleh pelan-pelan kayak gini. Tapi kalau udah bisa, pelototin doang ketemu. Bisa ya? Nanti mau pakai pelototin boleh, mau disubstitusikan satu-satu juga boleh. Tapi jangan mempersulit diri ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Karena tadi penjelasan, maka Ibu jelasinnya ya caranya. Nama sampai alamat aja. Kok berisik? Ada chat. Yudi Anugrah, nanti kirim ke GCR kan sudah, Bang. Ilham MFP, mana contohnya, Bu? Sudah tadi. Coba, Bu, diulang cara cepatnya. Oke, mari kita ulang. Cara cepat berarti yang cara pelototin ya. Oke. Nih, yang minta cara cepat, cara pelototin ala Jupe, asik. Oke, ini ya, mari kita plotin. Bentar. Jangan ini deh.
Oke, Ibu ulangi yang di sini ya, pakai cara cepat. Jadi nggak usah pakai substitusi-substitusi. Mari kita coba. Nih, pokoknya gini, dia patokannya gini. Kalau kita mencari X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian, balik lagi. Sebuah bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kan di sini Y-nya 0. Jadi ketika ke soal ini kamu hapus aja. Kan dikali 0, hasilnya 0. Ini nggak usah. Ini bila perlu nggak usah semua. Kamu tinggal hapus ini. Berarti X-nya berapa? Ya tinggalin 12 bagi 2. 6. Selesai ya. Terus titik potongnya kan selalu dalam X, Y. X-nya 0, Y-nya X-nya 6, Y-nya 0. Jadi 6,0. Selesai. Mau pelototin lagi? Boleh. Yang ini ya. Mari kita pelototin. Nih. Sekarang kita mencari sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang nih. X-nya yang 0. Berarti yang ada X-nya semua itu abaikan. Nih, hapus aja semua. Ini juga nggak perlu. Ini udah hapus X-nya. Berarti tinggal ini nih. Y-nya berapa? Ya udah, tinggal 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Selesai. Ketemu deh. Kemudian balik lagi ke titik potong selalu dalam X, Y. X-nya kan 0, Y-nya 4, berarti 0,4 bukan 4,0. Gitu ya. Gampang kan? Lebih gampang pakai cara plototin. Ya kalau udah bisa cari titik potong mah gampang. Atau yang enggak daerah HP-nya kan tinggal ini nih. Di sini nih. Nah, uji titik. Kalau pernyataannya benar, maka arsirannya memuat 0,0. 0,0 itu ya yang di tengah. Berarti daerah arsirannya ke dalam. Kalau pernyataannya salah, arsirannya menjauhi 0,0. Intinya 0,0 itu kan ada di tengah-tengah. Kita arsirnya dari garisnya. Garis yang udah kita buat tadi. Yang penting bisa menentukan dia itu pernyataannya salah atau benar. Jangan sampai kayak gini nih. Kamu nggak bisa nentuin angka 0 itu lebih besar atau lebih kecil dari 10, kamu nggak tahu ini. Nih misalkan, kalau ditanya 0 lebih kecil dari 10 itu benar nggak? Kalau kamu nggak bisa menentukan ini benar atau salah, maka daerah arsirannya bakal ngawur. Gitu ya. Gampang dong. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, paham. Oke, jadi kita pakai cara pelototin aja ya. Jangan mempersulit diri. Kalau misalkan belum bisa pelototin, baru boleh pakai cara tadi dan pelan-pelan. Oke? Ilham, keren. Oh, makasih, Ibu, keren ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Catatannya udah di GCR pertemuan kemarin ya. Cuman contoh soalnya yang baru, latihan soalnya yang baru Ibu screenshot tadi. Nanti boleh minta ke Ibu atau enggak kita boleh japri Ibu atau enggak Ibu nanti kirim di grup kelas. Oke ya? Jelas ya? Jadi yang pertemuan sebelumnya itu kan kita gambar grafik juga. Tapi kan titiknya cuman satu, di sumbu X aja atau di sumbu Y saja. Kalau yang ini di sumbu Y dan di sumbu X. Oke, jelas. Oke, Bang. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ayo, mumpung masih ada waktu. Dari tadi cewek doang, cowok doang. Cowok mana? Yang bertanya juga TSM sama MMU. Masa PH kalah sama TSM? PH kan ceweknya banyak. Wih, tanya yuk. Afifah Reza, oke. Kita buktikan di latihan soalnya tadi ya. Oh, ngantuk. Nanti nilainya juga ngantuk loh. Billy Santoso. Oke, Bang. Berarti bisa ya latihan soalnya ya.
Nanti pas ngerjain kalau masih bingung boleh japri ibu, nomor ibu di grup yang LM Juliana. Oke ya. Oke. Cewek mana cewek? Masa kalah sama cowok? Apa ceweknya tidur? Insya Allah ngerti. Oke, Hafiz. Cewek, ibu mau dari cewek. Masa kalah sama cowok? Mana yang paling banyak bertanya? TSM lagi. Cakep. TSM sama MMU. Tapi yang cowok semua. MMU ada ceweknya enggak? Join cewek tidur. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak nanti kita akhiri pas 9.30 ya. Ini masih 10 menit lagi. Ayo yang masih mau bertanya sekitar materi tadi. Saya mau nanya tapi udah paham. Ya udah berarti udah paham ya. Adityo ngelawak. Ini ibu udah capek-capek gambar ini. Setelah itu akhirnya pakai tulis tangan. Tapi yang penting bisa dimengerti ya kan. Tapi kok ceweknya nggak bertanya. Berarti udah jelas ya. Ibu tunggu latihan soalnya. Harus bener ya. Harus bisa. Nanti setelah ini kan 2 variabel. Baru kita masuk ke sistem. Kalau sistem berarti udah ada 2 pertidaksamaan. Enggak bang, mungkin cewek-cewek udah pada paham. Kirim latihan soalnya nanti kemana? Latihan apa jawaban bang? Kalau latihan soal kan ibu yang ngirim. Sebentar ibu bikinin tugas di GCR, kalian nanti kirim jawaban kalian di GCR. Tadi udah dicatat belum soalnya? Kalau enggak ibu balik lagi nih, silakan dicatat dulu soalnya. Kalau catatan udah dong. Catatan kan udah nih, bagi yang mau catat latihan soalnya silakan. Jawabannya jangan di Zoom. Kalau di Zoom nanti ibu nanya, kemudian jawabnya gimana? Pakai video. Oke, silakan di screenshot soalnya. Udah? Latihan soalnya sudah? SS dulu, oke silakan. Udah Bu, oke mantap. Yang mau jawab boleh. Billy. Coba Billy, titik potong sumbu X-nya berapa? Coba Billy, yang soal A, titik potong sumbu X-nya berapa? 3X tambah Y lebih kecil dari 9. Pakai cara pelototin aja. Kalau sumbu X berarti Y-nya 0. Abaikan nih. Kayak dia mengabaikan lu. Abaikan. Berarti apa? Titik potong X-nya berapa? Ayo Billy kita cek di kolom komentar. Mana Billy? Kok 0? Billy, tadi katanya mau jawab. Jadi titik, ya cakep. Oh, Egi yang jawab, mantap. 3 ya. Jadi kita tinggal pelototin aja. Karena yang ditanya sumbu X, Y-nya 0. 3 Bu, mantap. Oke, atur. Makasih Billy. Mantap. Kalau begitu titik potong sumbu Y-nya berapa? Kalau Y kan X-nya 0. Mari kita pelototin. Udah ya? Sekarang ya sumbu Y. Sumbu Y kan, nah. Ini kan dicoret nih.
kita plototin. X-nya kan 0, hapus aja. Berarti titik potong sumbu Y-nya berapa? Hati-hati, ini enggak ada angka di depan Y ya. Ayo, jadi titik potong sumbu Y-nya berapa? Bentar, Ibu buka chat dulu. 0 dapat dari mana, Dewa? Syarif, 0 dapat dari mana, Bang? Hati-hati loh. Hati-hati, kalau Y berdiri sendiri berarti depannya kok bengkok. Depannya apa? Angka 1 ya. Angka 1 itu nggak biasa ditulis. Jadi kalau Y itu koefisiennya apa? 1. Kalau 3X berarti kan depannya jelas 3 nih. Tapi kalau depannya nggak ditulis berarti itu adalah 1. Jadi ini sama saja dengan 1Y lebih kecil dari 9. Jadi titik potong sumbu Y-nya berapa? Y-nya berapa? Ayo. Cakep. 11 mm. Ya, Yudo 9 ya. Jadi jangan bilang 0. Karena koefisien di depan Y kalau nggak ditulis, baik di X atau Y, ketika dia nggak tulis, dia berarti koefisiennya 1. Angka 1 nggak biasa ditulis. Oke, berarti X-nya tadi adalah 3, Y-nya 0. Terus tinggal digaris deh. Kira-kira nanti daerah arsilalnya kemana? Coba Ibu bikin dulu grafiknya. Lah ini mah sama aja Ibu yang ngerjain. Udahlah kalian aja yang ngerjain. Atau enggak ini kita uji titik aja deh. Kita uji titik. Ibu hapus ini dulu. Kita uji titik kan kalau uji titik berarti masukkan 0 dengan 0 ya. Berarti ini nanti hasilnya adalah 0 lebih kecil dari 9. Oke, kalau lebih kecil dari 9 berarti benar atau salah pernyataannya? Iya, sebenarnya 1. Pertanyaan satunya mati lampu. Oke, 0 lebih kecil dari 9 pernyataannya benar. Berarti nanti arsilalnya ke dalam atau keluar? Pernyataannya ke dalam, arsilalnya ke dalam apa keluar? Mendekati 0 atau menjauhi 0? Dalam, mantep. Ih, seneng banget yang jawab TSM, pintar-pintar nih ternyata ya. Oke. Ya, mendekati boleh. Mendekati atau memuat atau ke dalam ya. Karena dia pernyataannya benar. Yang mati lampu. Oke. Gampang ya. Jadi tinggal nanti kalian gambar aja. Sekali lagi jangan mempersulit diri. Kalau udah bisa pelototin, pelototin aja ya. Gampang ya? Gampang dong. Yang bilang matematika sulit berarti ketika penjelasan dia nggak ikuti. Oke? Masih 4 menit lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Coba yang soal B-nya. Soal B-nya coba kita cari titik potong sumbu X. Kita pakai pelototin. Kalau sumbu X berarti Y-nya 0 ya nih. Ibu hapus di set. Nah, berarti X-nya berapa? Kanan bagi kiri. Berapa tuh? Ayo. Chattingan masih kosong nih. Ya, yang kecoretnya malah di atas. Wait. Oke. X-nya berapa nih? Kan Y-nya udah Ibu coret tuh. Pelototin doang. X berarti berapa? Kuy siapa ini? 6. Oh, yang mati lampu tadi ya. Oh, mati lampu masih bisa nih. Cakep. 6 ya. 6 didapat dari mana? Kanan bagi kiri. Kanannya berapa? 24. Kirinya 4. 24 bagi 4 adalah 6. Oke. Bisa ya. Ih, berarti kalian bisa nih pakai cara pelototin. Kalau sumbu Y-nya. Kalau Y kan X-nya 0 ya. Nah, coret aja. Hati-hati. Yang tanda min ini miliknya min 3 ya. Jadi minnya jangan dicoret. Berarti potongnya berapa? Ayo, berapa? Kuy. Ayo, berapa? Ayo, berapa? Itu udah Ibu coret. Berapa?
Ini udah Ibu coret ya, yang X-nya ya guys. Nah, kok nggak kecoret-coret? Nah, kok ada chattingan ini, wait, Ibu buka dulu. Kok 8? Hati-hati loh. Dewa bukan 8 ya, kan Ibu udah bilang kalau min itu miliknya 3Y plus bagi minus. Minus ya, berarti 8 apa min 8? Oh, cakep. Sarif, betul. Min 8 ya. Oke, Billy. Min 8 ya. Jadi hati-hati. Jangan bilang, elah Bu, min doang. Ya nggak bisa. Kalau matematika, min dengan plus ya beda jauh cuy. Bisa ya? Jadi nih, perhatikan di sini. Ketika mencari sumbu, Y, kan di sininya itu, kita hilangin X-nya. X-nya doang yang kita hilangin, hati-hati. Y ini miliknya min 3Y. Jadi 24 bagi 3, 8. Tapi plus bagi min. Maka jawabannya adalah min 8, bukan positif 8. Karena kalau kamu salah di sini, nanti gambarnya juga salah. Karena positif sama min beda tempat. Gampang ya? Ya udah, bisa menentukan titik potong pakai cara pelototin. Nanti silakan gambarnya aja ya. Oh, salah ketik. Bisa aja ngeles, Billy. Oke, bisa ya? Gampang-gampang. Matematika gampang. Nggak ada yang susah. Kalau mau belajar. Coba Ibu lihat partisipan dulu. Mau memastikan apakah TSM masih ada TB. Kok TSB, TB, SM. Wis lumayan, oke lah. Oke ya. Sekarang udah jam berapa? Oke, udah jam 10.30 pas ya, berarti udah selesai. Kemudian nanti soalnya latihannya silakan dikumpulkan GCR, tapi Ibu kirimin soalnya ke sana dulu, nanti baru tinggal kalian kerjakan. Oke? Oke deh, pertemuan hari ini sampai di sini ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.